Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih Pak. Semangat ya? Masih. Kita pokoknya semangat ya. Semangat. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang giliran saya akan menyampaikan materi tentang POD ya, pembelajaran orang dewasa. Materi ini adalah materi yang di-share pada H9, Bapak Ibu. Baik, saya akan share materinya. Gimana, Bapak-bapak, Ibu-ibu udah nampak materi saya? Ya, ya. Sudah Pak. Oke. Sudah. Ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah ini pelaksanaan in-house training in hati kita dengan materinya pembelajaran orang dewasa. Sebenarnya kita sering mendengar tuh kalimat orang dewasa gitu ya. Orang dewasa itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi orang dewasa itu ini ya, ada saya share ini adalah individu yang telah menyelesaikan sikap pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Seperti itu ya pengertian orang dewasa. Nah, tapi karena hari ini kita tentang belajar pendidikan orang dewasanya, oke kita share selanjutnya. Pembelajaran orang dewasa ada 4 item di situ yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga, karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Baik, kita lanjut ya, Bu ya. Nah, yang pertama, pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, kalau menurut pengertian dari bahasa Yunani, andragogi itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Ada aner atau ender, orang yang berarti orang dewasa. Kalau ditambahkan dengan agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Ya. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Baik, Ibu-ibu kita lanjut. Selanjutnya, teori pembelajaran orang dewasa itu menurut Knowles. Siapa sih Knowles itu? Knowles ini nama aslinya sebenarnya adalah Malcolm Stephen Knowles. Dia hidup pada tahun 1913 sampai 1997. Merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Baik, kita next ya, Ibu-ibu. Yang ketiga, di situ ada karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1980 itu Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsinya yang kelima. Nah, adapun konsepnya, pertama konsep diri, selanjutnya ada ini pengalaman, kesiapan dan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Lalu kita artikan satu-satu. Apa sih konsep diri itu? Oke, kita lanjut ya, Bu. Nah, konsep diri ini menurut Knowles, orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya. Karena ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung pada orang lain, menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya. Itu untuk konsepnya.
Selanjutnya di situ ada pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalamannya tersebut, orang dewasa memperoleh identitas dirinya. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Selanjutnya, kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Selanjutnya, orientasi belajar sebagai individu dewasa dan matang. Perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan yang segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subject centeredness menjadi berpusat pada masalah, problem centeredness. Baik, kita lanjut. Di situ ada yang kelimanya itu, satu ya, saya ubah ininya. Motivasi belajar, semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu, sementara kita biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Ya, Ibu-ibu. Oke. Iya, Pak. Boleh, boleh. Ice breaking-nya Oke, Pak. Saya rasa ibu-ibu rata-rata hafal semua ya, hafal ibu kota dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang biasanya pertanyaannya hanya apa gitu ya, kita coba ya, mudah-mudahan ingat ya, Mbak, Bu. Oke, siap, Ibu Insya Allah, Pak. Amini, Bu Dewi, dan Bu Cici. Siap. Oke, Bu Amini dari mana tadi? Amini dari mana? Kalimantan Timur, Pasir, Kabupaten Pasir. Pasir, Penajam itu Bu ya, Penajam ya? Bukan, Itu- Kota. Itu PPU, Pak, Penajam Pasir Utara. Nah, dia kesini lagi, Pak. Kan Balikpapan, nyebrang. Oke, Kan Balikpapan nyebrang, baru PPU, baru Pasir gitu, Pak. Iya, iya, iya. Kalimantan juga, bukan Kalimantan Timur ya. Ibu Cici dari mana, Bu Cici? Ibu Cici. Halo, Bu Cici. Wah, enggak itu Bu ya. Bu Dewi, Bu Dewi. Apa ingat? Saya dari Kalimantan Barat juga, Pak. Oh, dari mana, Bu? Dari Kuburaya. Kuburaya. Oke, sip. Kita mulai, Bu ya. Oke. Ibu kota Jawa Barat. Ayo, apa? Apa? Ayo. Ibu kota Jawa Barat apa ya? Bangkul. Bandung. Bandung ya, Bu ya. Ah, iya. Oke, lanjut. Ibu Cici nih dari Banten ya. Kita lanjut. Ibu kota Jawa Timur apa, Bu? Ayo, Ibu. Jawa Timur apa ya? Hah? Surabaya kali, Pak. Surabaya, Iya. ya, bagus. Oh, Bagus, iya. Bu, Surabaya. Ibu kota Jawa Tengah, Bu. Apa ya, Pak ya? Surakarta lain ya? Lain Apa ya? ibu kota Jawa Solo. Tengah? Lain ya? Apa, ayo?
Jogja, lainnya. Lagi ada ibu kota Jawa Tengah apa lagi? Jawa Tengah apa ibu kotanya? Hah? Apa? Ya? Semarang, Ya, betul Bu. Semarang Bu ya. Oke, Bu Cici baru muncul no. Ayo, ayo Bu Cici. Bu Cici, ibu kota Banten apa Bu? Ibu kota Banten. Ya? Serang, Pak. Serang. Enggak, Serang Bu ya, Serang ya. Oke, bagus. Ibu kota Kalimantan Timur aja deh. Kalimantan Timur apa? Kalimantan Pontianak. Timur. Ya? Pontianak bukan? Pontianak, Kalimantan Nggak tahu, Barat, saya. Bu. Oke lah Bu ya. Oke, kita lebih itu aja lah. Ayo, kita biasa-biasa aja. Jika kau senang hati tepuk tangan. Ayo itu Bu ya. Oke, yuk. Jika kau senang hati tepuk tangan. Jika kau senang hati tepuk tangan. Oke, itu aja Bu ya. Oke, ya. Nah, kita cukupkan ice breaking-nya. Kita lanjut lagi Bu, materi kita. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles, pada tahun 1984 itu menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Di situ ada ketertiban, ada pengalaman, ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, yang pertama keterlibatan. Ya, orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Yang selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Selanjutnya ada berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini referensinya ada, ya, ada Knowles, ada Andragogi, ada Association Press, ada Knowles lagi, dan seterusnya, Bapak Ibu. Oke, dan terima kasih. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya simpan, saya pending dulu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Bu Dewi, Bu Cici, atau Bu Amini, silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya, Bu Cici. Ini IHT, Ya. ini pada penerapannya di sekolah. Ya. Apakah IHT itu perlu dilakukan setiap semester atau pada akhir semester, ya? Atau berapa ini ininya? Berapa waktu misalnya efektifnya dilakukan IHT di sekolah seperti itu? Maksudnya berapa sering kita melaksanakan IHT? Ya, gitu berapa ya? jarak waktunya? Apakah harus dilakukan 1 semester? Apakah 2 semester sekali? Atau gimana? Ya. Kalau menurut saya Bu ya, menurut pendapat saya, mungkin ada berbeda dengan yang lain, lebih baik itu dilakukan semester sekali Bu. Biar menambahkan bahasa kita itu suplemen kepada mereka,
Setiap kita laksanakan IHT, maka mereka akan tahu apa yang kita masukkan kepada mereka gitu Bu. Misalkan yang misalkan nggak boleh mereka lakukan, mereka akan tahu. Yang bagus mereka lakukan, mereka akan tahu dan mereka akan mengembangkan lagi. Itu menurut saya Bu ya. Atau teman-teman yang lain, ada yang punya pendapat lain, misalkan Bu Amini atau Bu Dewi. Ya, Bu Dewi atau Bu Amini bisa menambahkan? Nggak, oke, enggak ya, enggak. Bu Dewi? Enggak, Pak. Nggak, oke. Ada lagi pertanyaan? Menurut saya sih cukup ya, sih, Pak, segitu. Cukup. Cukup. Mm-mm. Bu Amini? Satu lagi, Pak. Oke, satu lagi Bu, silakan Bu. Bu Cici. Ya. Ini Mas pertanyaan sederhana. Iya. Apakah dalam menyusun kurikulum kita perlu IHT terlebih dahulu gitu? Maksudnya, apakah hanya menyusun kurikulum saja? Apakah tidak dalam materi lain gitu? Kita harus IHT atau hanya kurikulum saja atau membuat RPP saja mesti IHT gitu? Apakah dalam lingkup lain kita bisa nggak melaksanakan IHT gitu? Jadi IHT Ngerti nggak itu maksudnya? coba ulang Bu, ulang Bu. Pengertian dasar IHT itu apa sih kan? In-house training. Ya, Nah, apakah hanya di sekolah itu, apakah hanya dalam mau menyusun kurikulum saja kita harus IHT? Atau dalam yang lain gitu misalnya? kalau menurut pendapat saya Bu ya, Ya Pak. IHT itu memang harus melibatkan kurikulum juga gitu ya. Dan Oh ya. dalam penyusunan kurikulum juga, disitulah IHT-nya boleh dimasukkan. Supaya apa? Sejalan dengan program yang akan disusun oleh kurikulum. Ibu nih, wakat kurikulum ya Bu? Apa? Ibu Cici wakat kurikulum nggak? Bukan. Bukan ya? Saya wali kelas. Oh, iya, Wali iya. kelas aja Pak. Oke. Oke, nggak ada lagi pertanyaan Ibu, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Udah Pak. Cuma Oke, menyamakan udah. persepsi saja. Kalau nggak ada, saya rasa cukup materi untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada baiknya. Dan saya selalu mengatakan, yang disampaikan baik itu datangnya dari Allah. Dan kalau ada kehilapan itu adalah kehilapan saya pribadi ya. Saya akhiri dengan pantun, saya guru matematika Bu ya. Pelajaran matematik memanglah payah, tapi kalau payah masih ada yang dapat nilai 10 Bu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah merdeka Bu, udah merdeka. Recordernya, Pak. Udah dimatikan, Pak. Oke, siap. Udah di stop kan, Pak?